Yo, what's up guys? Gue Dendi dan gue mau bahas produk dari Xiaomi yang rilis di tahun 2021. Dan kira-kira masih worth it gak sih untuk dibeli? Dan langsung aja kita bahas Redmi Note 10S untuk dibeli di tahun 2022. Let's check this out. Redmi Note 10S ini pertama kali di-launching di bulan Mei tahun lalu dan menjadi alternatif di mana banyak yang membandingkan Redmi Note 10S dengan Redmi Note 10 Pro. Oh ya, untuk device yang gue pakai kali ini menggunakan RAM 8GB dengan internal storage 128GB. Dan Xiaomi membandrol Redmi Note 10S ini dengan harga 2,799 juta di website resminya. Tapi kalau mau cari yang lebih murah, ada kok sekitar 2,499 juta aja di toko hijau atau di toko orange. Dan langsung kita bahas aja kekurangan dan kelebihan Redmi Note 10S ini untuk dibeli di tahun 2022. Pertama-tama gue mau bahas soal layar yang menjadi slogan Xiaomi saat merilis HP ini. Yes, HP ini udah menggunakan panel AMOLED yang tentunya dalam menampilkan gambar akan jauh lebih baik daripada panel IPS ya. Dari warna, ketajamannya, kontrasnya tuh cukup bagus untuk HP di range harga 2 jutaan. Dan layar ini masih cukup bagus kalau kita pakai di keadaan dengan matahari yang cukup terik. Redmi Note 10S ini mempunyai kecerahan layar sampai dengan 1100 nits dan sudah dilengkapi fitur Always On Display. Tapi yang jadi minus di layarnya adalah refresh rate-nya. Yes, Xiaomi Note 10S ini refresh rate-nya masih 60Hz saja. Dan dari beberapa HP yang keluar di tahun 2022 kayak Redmi Note 11 dengan harga 2,4 jutaan, udah dapat 90Hz refresh rate-nya. Kekurangan ini sebenarnya bisa jadi deal breaker untuk membeli HP ini di tahun 2022, jadi bisa dipertimbangkan aja lebih penting mana. Dari segi desain, Redmi Note 10S ini sama persis dengan desain Redmi Note 10 reguler. Buat gua, desain seperti ini masih cukup bagus dan gak ketinggalan zaman ya untuk tahun 2022. Dengan layar 6,43 inci yang sudah dilengkapi perlindungan Gorilla Glass 3, dengan dimensi 160,5 x 74,5 x 8,3 mm, dan dengan berat 178,8 gram, HP ini nggak berasa gede ya. Dan saat digenggam, HP ini tuh cukup nyaman karena bobotnya yang cukup ringan. Dan desain back covernya ini sedikit melengkung mengikuti tangan kita. Jadi pas kita genggam tuh rasanya cukup nyaman. Masih di sisi belakang, finishing back covernya bertekstur matte dengan material polikarbonat. Juga di sisi sampingnya dengan material yang sama, dan juga ada bump kamera, LED flash, dan ada logo Redmi. Di sisi kanan ada tombol power yang merangkap menjadi fingerprint reader, dan ada tombol volume up dan volume down. Lalu di atas ada mic, infrared blaster, dan ada grill speaker di bagian atas. Dan untuk performa speakernya cukup oke, walaupun nggak terlalu powerful. Di sisi kiri ada slot SIM card dengan desain triple slot, jadi bisa pakai 2 SIM dan 1 micro SD, yang kapasitasnya bisa sampai 512 GB. Di sisi bawah bagusnya masih ada port headphone jack 3,5 mm, ada mic, ada port Type-C untuk ngecas, dan ada grill speaker di bagian bawah. Dan dari sisi depannya tentunya ada layar 6,43 inci dan ada grill speaker untuk telepon. Oh iya, HP ini mempunyai sertifikasi IP53 yang bisa tahan debu dan tahan kecipratan air. Jadi kalau misalnya masih kehujanan, harusnya HP ini masih aman ya. Dari sisi software, Redmi Note 10S ini sudah mendapatkan update MIUI versi 13.0.1 berbasis Android 12 yang sudah cukup nyaman digunakan. Cuma seperti biasa untuk HP Xiaomi, pengguna harus terbiasa menghadapi iklan yang bermunculan di HP ini. Dan tenang, iklannya bisa dihilangin kok, tapi settingan bawaannya itu memaksa kita untuk melihat iklan yang bermunculan di HP ini. Redmi Note 10S ini juga dilengkapi fitur Mi Share untuk berbagi file antar HP Xiaomi. Ada juga NFC untuk cek saldo e-money atau flash. Ada juga video toolbox, floating windows, dan ada juga scanner untuk bisa nge-scan dokumen menggunakan HP ini tanpa harus install aplikasi scanner di third party. Dan ada RAM expansion untuk menambah kapasitas RAM maksimal 3GB yang diambil dari internal storage. Dari sisi keamanan, untuk membuka lock screen HP ini, selain bisa menggunakan print, juga bisa menggunakan face recognition. Dan juga ada fingerprint yang menjadi satu dengan tombol power.
Dan kamu bisa memilih mode untuk menggunakan fingerprint ini dengan cara ditekan tombol powernya atau cukup di touch. Dengan mode touch ini, kalian bisa memperpanjang umur tombol powernya agar nggak cepat mendem ketika sering dipencet. Dan lanjut ke performa, Redmi Note 10S ini dibekali SoC MediaTek Helio G95 dengan fabrikasi 12 nanometer. Dan unit yang gue pakai ini mempunyai kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt yang chargernya dan adaptornya sudah include di dalam box. Dan untuk SoC ini sebenarnya cukup banget ya buat aktivitas sehari-hari maupun gaming. Karena untuk main game Mobile Legends, kalian bisa setting grafiknya di ultra dengan frame rate high. Dan dengan setting ini udah cukup lancar ya dijalankan di Redmi Note 10S ini. Eits, tapi jangan seneng dulu. Biarpun bisa disetting rata kanan, tapi kalian harus worry dengan suhunya. Karena saat dipakai di atas 30 menitan, suhu HP ini tuh mulai panas. HP-nya bakalan throttling dan main game jadi patah-patah. Dan agak nggak nyaman. Begitupun saat kita coba main PUBG Mobile. Grafiknya kita bisa setting di Smooth Extreme atau HDR Ultra. Dan kondisi yang sama saat HP-nya panas, performanya throttling dan main game jadi patah-patah. Mungkin kondisi ini bisa diakali dengan menggunakan fan cooler atau mainnya di ruangan ber-AC. Untuk kondisi terakhir, udah gue coba main HP ini di ruangan ber-AC, suhunya nggak sepanas tadi dan throttlingnya sedikit berkurang. Dan saat main game, HP ini punya fitur Game Turbo, yang gunanya bisa nge-boost performanya agar lebih baik. Saat kita aktifkan mode boost-nya, sistem ini secara otomatis membersihkan memori, dan kita bisa monitor FPS-nya. Dan di sini juga ada fitur untuk record screen, capture layar, terus cast layar ke monitor atau ke TV, dan setting brightness-nya secara otomatis ada di sekitar 75%. Dan kita juga bisa buka aplikasi kayak WA, Facebook, dan lain-lain yang akan tampil secara split screen seperti ini. Next, sisi kameranya, Redmi Note 10S ini dilengkapi dengan sistem quad kamera dengan sensor kamera utama sebesar 64 megapiksel dengan f1.8 dan dilengkapi OIS. Lalu untuk kamera ultrawide-nya 8 megapiksel dengan f2.2 dan kamera makro dan depth sensornya itu di 2 megapiksel dengan f2.4. Lalu gimana untuk hasil kameranya itu sendiri? Menurut gua hasil foto dan videonya itu warnanya tetap natural dan nggak oversaturated. Dan dynamic range-nya juga udah cukup bagus. Langit masih kelihatan jelas, tapi di beberapa scene agak overexpose ya, dan autofocusnya agak struggle untuk dapetin fokus yang bagus. Case ini juga terjadi pada saat perekaman video ya. Kalian bisa langsung cek fotonya sebagai berikut. Pas keadaan low light yang minim cahaya, baru deh sensor kameranya berjuang banget. Hasil foto terlihat banyak banget noise-nya, dan agak susah dapat fokus. Tapi ketika dapat cahaya cukup, gejala fokusnya tadi menjadi lebih baik. Foto jadi lebih tajam dan noise berkurang. Untuk videonya, kamera utama Redmi Note 10S ini bisa merekam maksimal di 4K 30fps. Untuk hasil video saat kondisi siang cukup bagus. Warna yang dihasilkan agak sedikit warm dan warnanya kurang pop up ya. Tapi bagi yang suka hasil natural, mungkin suka dengan hasil video Redmi Note 10S ini. Tapi sayang banget nih, kamera depannya hanya mampu merekam 1080p 30fps. Untuk kestabilan kamera utamanya cukup bagus pas merekam 1080p 30fps. Tapi agak kurang stabil pas merekam 1080p 60fps. Dan lebih parah lagi masalah stabilisasinya saat merekam dengan format 4K 30fps. Tapi saat 4K-nya aktif, detail objek pada video jauh lebih bagus ya dibanding model lainnya. Nah, saat keadaan low light, hasil video dari kamera utamanya di semua resolusi agak banyak noise ya. Agak beda tone saat merekam di resolusi 1080p 60fps. Penangkapan cahayanya agak kurang ya, jadi terasa lebih gelap daripada resolusi yang lain. Dan untuk kestabilan kameranya jauh dari kata bagus ya. Kalian bisa ngelihat hasil videonya sebagai berikut. Oke, ini video 1080p 30fps. Sambil jalan. Oke, ini sampel video 1080p 60fps. Diambil saat sedang jalan.
Kita tes fokusnya. Nggak dapat fokus dia. Nggak dapat fokus. Ya, harus diarahin dulu baru fokus. Ya. Oke, ini sampel video 4K 30 fps. Sambil jalan kita lihat fokusnya. Agak kurang ya fokusnya, agak struggle dia buat fokus. Oke, ini sampel video 1080p 30 fps, maksimalnya di 30 fps, nggak bisa di 60 fps. Sambil jalan kita coba dynamic range-nya. Not bad, tapi not good enough. Di belakang juga kelihatan overexpose ya. Oke, seperti ini videonya. Oke, ini contoh video 1080p 30 fps dalam kondisi gelap, remang-remang. Oke, ini contoh video 1080p 60 fps dalam kondisi gelap remang-remang. Oke, ini contoh video kamera depan 1080p 30 fps sambil jalan. Remang-remang, ada cahaya sedikit. So, kesimpulannya, bagi yang suka ambil video dan foto pada saat siang hari, Redmi Note 10S ini masih sangat worth it untuk dibeli. Apalagi chipsetnya masih mampu untuk menjalankan game Mobile Legends dan PUBG Mobile di settingan yang cukup tinggi. Untuk desain, Redmi Note 10S ini masih cukup bagus banget untuk dibeli di tahun 2022. Desain bagian belakangnya juga kalem dan desain kameranya juga cukup keren. Lalu sudah pakai layar dengan desain punch hole, jadi masih kelihatan modern ya. Gak kayak HP Xiaomi yang baru keluar kemarin tuh. Tapi yang jadi pertimbangan adalah refresh rate layarnya yang masih 60Hz. Tapi gue lebih prefer refresh rate layar 60Hz tapi panelnya AMOLED daripada refresh rate layarnya 90Hz tapi panelnya masih pakai IPS. Kalau kalian gimana? Kasih tahu gue pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan seperti biasa, jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, yuk bantu gue untuk like video ini dan subscribe channel ini. Dendi pamit dan have a nice day.